kisah perjuangan dan kesetiaan tanpa batas istri teladan Khadijah radhiyallahu anha. Jelang wafat, sungguh menyentuh permintaan terakhir istri pertama Rasulullah yang memiliki jasa sangat besar bagi keberlangsungan dakwah Islam. Jamaah umroh menuntaskan sa'i dengan bertahalul, memotong rambut di Bukit Marwah. Dari sinilah napak tilas jejak kisah Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang bekas rumahnya dulu tidak jauh dari Bukit Marwah, rumah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menerima wahyu Allah. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Jamaah umroh dan haji tentu merasakan nikmatnya ibadah di Masjidil Haram Makkah. Hotel-hotel pencakar langit berdiri tegak di sekitar Masjidil Haram. Kondisi bangunan di Masjidil Haram kini tentu jauh berbeda dengan zaman dulu. Di sekitar Masjidil Haram dulu terdapat banyak bangunan yang menjadi saksi perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berkelana ke zaman dulu dengan melihat gambar 3 dimensi peta Makkah zaman Rasulullah. Kawasan sekitar Ka'bah dari dulu ramai dengan rumah-rumah berdekatan dikelilingi bukit-bukit. Di antaranya rumah tempat kelahiran Rasulullah dan rumah kediaman Siti Khadijah. Inilah kondisi sekarang sekitar Masjidil Haram terlihat dari atas. Setelah pulang dari Masjidil Haram menuju Terminal Ship Amir, jamaah haji akan melihat rumah tempat kelahiran Nabi. Terlihat mencolok rumah tempat kelahiran Nabi kini dijadikan perpustakaan Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Dalam paket perluasan Masjidil Haram, perpustakaan ini akan dimasukkan sebagai bagian dari masjid. Lebih dekat dengan pintu keluar jamaah setelah sa'i dari Bukit Marwah, terdapat rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup berumah tangga bersama Khadijah radhiyallahu anha. Semua putra-putri pasangan ini lahir di rumah ini. Petualang besar Ibnu Batutah dalam karyanya Rihlah menceritakan, saat ia mengunjungi Makkah di lokasi tak jauh dari lokasi lama gerbang An-Nabi di timur Masjidil Haram, berdiri kubah wahyu yang terdapat di dalam rumah Khadijah. Karena seringnya wahyu dari Allah turun melalui malaikat Jibril di rumah ini. Bekas rumah Khadijah kini berupa bangunan dengan desain futuristik penuh undakan berwarna coklat muda telah menjadi bagian dari pelataran Masjidil Haram. Persisnya terletak di dekat Bab An-Nabi, pintu Nabi Masjidil Haram. Tidak ada sama sekali bekas rumah tinggal Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah setelah dipugar untuk renovasi Masjidil Haram. Siapakah Khadijah binti Khuwailid, perempuan istimewa dari Makkah? Khadijah diriwayatkan lahir pada 556 Masehi dari pasangan Khuwailid bin Asad
dan Fatimah bin Zaid, pengusaha sukses kaya raya dari keluarga bangsawan terpandang dan terhormat. Khadijah disebut-sebut memiliki separuh dari keseluruhan kafilah dagang Quraisy. Selain bangsawan, wanita cantik ini budiman dan berakhlak mulia. Sang putri Quraisy, julukan Khadijah kala itu, sudah terpelajar sejak kecil dan terjaga akidahnya, tak pernah menyembah berhala-berhala di Makkah. Khadijah menjadi pilihan Allah yang dipersiapkan untuk menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warokoh bin Naufal, sepupunya, menyampaikan tafsir mimpi Khadijah. Aku sampaikan berita gembira kepadamu bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Khadijah menikah dengan Muhammad, pemuda dari Bani Hashim, pekerjanya yang sederhana dan dikenal jujur al-amin. Setelah menikah, Khadijah mendukung penuh suaminya dalam berdakwah dengan tenaga, kasih sayang, dan seluruh hartanya. Hai al-amin, bergembiralah. Semua harta kekayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang-barang dagangan, hamba-hamba sahaya, adalah menjadi milikmu. Engkau bebas membelanjakannya ke jalan mana yang engkau ridhoi, kata Khadijah. Alangkah bahagianya kedua pasangan mulia itu, hidup sebagai suami istri dengan visi membangun dakwah Islam. Saat Muhammad SAW bercerita menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, Khadijah orang pertama yang mengakui kenabian suaminya dan wanita pertama yang memeluk Islam. Khadijah turut menenangkan hati Rasulullah dikala kegalauan Nabi sewaktu wahyu pertama turun. Inilah Gua Hiro di Jabal Nur yang telah menjadi saksi perjuangan Khadijah radhiyallahu anha, tepatnya di sebelah timur kota Makkah dan kira-kira 4 km dari Masjidil Haram. Medannya dulu terjal, tidak seperti sekarang yang sudah dibuat jalan berundak. Kendati saat ini sudah ada jalan khusus ke Gua Hiro, banyak jemaah yang enggan untuk mendaki batu gua setinggi 634 meter ini. Bayangkan, Khadijah menyiapkan semua perbekalan dan keperluan suaminya untuk berkhalwat di Gua Hiro. Seandainya Nabi Muhammad agak lama tidak pulang, Khadijah akan melihat untuk memastikan keselamatan suaminya. Sekiranya Nabi Muhammad khusyuk bermunajat, Khadijah tinggal di rumah dengan sabar hingga suaminya pulang. Khadijah benar-benar menjadi istri setia dan panutan wanita sedunia. Cintanya kepada Rasulullah SAW ikhlas tanpa batas, menjadi soulmate, sandaran hati yang menemani, menenteramkan, dan menghibur dalam suka dan duka, termasuk merasakan hinaan dan tekanan, serta boikot ekonomi dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW begitu mencintai Khadijah. Dalam Sahih Bukhari, bab perkawinan Nabi SAW dengan Khadijah dan keutamanya, Rasulullah menyebut keistimewaan terpenting istrinya dalam salah satu sabdanya. Di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, ia beriman kepadaku. Ketika semua orang mendustakan aku, ia meyakini kejujuranku.
Sewaktu semua orang menyisihkanku, ia menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku.